wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Syakharia, mahasiswi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Universitas Raden Intan Lampung. Nah, di sini dalam video ini saya akan berbagi sedikit ilmu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah bimbingan konseling anak dan remaja. Apa saja yang dibahas? Simak videonya. Teman-teman, dalam video ini saya akan bahas 3 materi. Yang pertama ada ruang lingkup bimbingan konseling anak dan remaja. Yang kedua ada hakikat dan urgensi bimbingan konseling anak dan remaja. Yang ketiga ada konsep dasar bimbingan konseling anak dan remaja. Nah, di video ini yang pertama saya akan membahas tentang ruang lingkupnya. Nah, sebelum lebih mendalam pastinya kita perlu mengetahui tentang apa itu pengertian bimbingan konseling anak, apa itu pengertian bimbingan konseling dan remaja. Jadi, bimbingan konseling anak itu adalah proses pemberian bantuan kepada anak yang usianya dini agar mereka itu mampu tumbuh dan berkembang secara optimal, baik pertumbuhan secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kalau bimbingan konseling remaja itu adalah pemberian bantuan kepada remaja agar mereka dapat menentukan jati dirinya, karena remaja itu posisinya mereka sudah tidak lagi anak-anak dan mereka belum siap untuk masuk ke masyarakat dewasa. Oleh karena itu remaja biasanya disebut dengan masa mencari jati dirinya. Nah, yang terakhir yaitu ada ruang lingkupnya. Nah, apa saja yang dibahas? Ruang lingkup BK remaja yang pertama ada bimbingan pribadi sosial. Nah, ini tuh untuk memberikan pemahaman tentang pribadi seutuhnya dengan memperhatikan perubahan fisik maupun psikisnya, di mana mempelajari pemahaman tentang pribadi secara mendalam, baik itu kelebihan, kekurangan, dan memberikan pemahaman terhadap tugas perkembangan yang positif secara pribadi maupun sosialnya. Yang kedua, ada bimbingan belajar yang dimaksud untuk mencapai tujuan dan terarah baik secara kognitif, efektif, dan psikomotor dalam mempersiapkan kehidupan yang lebih mandiri. Yang ketiga, ada bimbingan karir. Nah, bimbingan karir ini lebih mengarah pada membantu remaja dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir seperti yang lebih matang untuk mempersiapkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi membahas tentang ruang lingkup BK remaja. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang ruang lingkup bimbingan konseling dan remaja. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang hakikat dan urgensi bimbingan konseling dan remaja. Nah, dalam hakikat dan urgensi bimbingan konseling dan remaja ini ada 3 pembahasan juga. Yang pertama itu ada hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling. Yang kedua ada hakikat bimbingan dan konseling anak. Dan yang terakhir ada latar belakang diperlukannya bimbingan konseling remaja. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada hakikat dan urgensi bimbingan konseling. Diselenggarakannya bimbingan konseling di sekolah atau madrasah itu tidak semata-mata begitu saja, pasti ada dasar hukumnya. Karena sebenarnya bimbingan dan konseling itu memberikan fasilitas kepada peserta didik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, peserta didik itu biasanya disebut dengan konseli. Nah, sebagai konseli itu mereka dalam menuju perkembangan dan pertumbuhannya mereka itu memerlukan bimbingan konseling dan remaja dan memerlukan bimbingan dan konseling. Karena apa? Karena mereka itu belum sepenuhnya memiliki wawasan dan belum banyak memahami tentang kehidupan yang matang. Selanjutnya ada hakikat bimbingan dan konseling anak. Sewajarnya untuk membimbing anak itu dilakukan sedini mungkin, dan kita sebagai orang tua dan ataupun guru kita perlu memahami dan mengerti tentang pertumbuhan anak. Agar apa? Agar anak itu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara intelektual, emosional, dan spiritual. Nah,
yaitu latar belakang diperlukannya bimbingan konseling anak dan remaja. Karena setiap manusia itu memiliki masalah dan persoalan yang seiring berganti. Maksudnya seperti apa? Jika ada masalah satu yang sudah diselesaikan, maka akan datang lagi masalah yang baru. Nah, dan setiap manusia itu memiliki kemampuan setiap masalah. Nah, karena setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Ada yang manusia dapat menyelesaikan masalahnya dengan sendiri, ada juga manusia yang memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, disitulah bimbingan dan konseling itu diperlukan untuk membantu individu atau kelompok agar mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Nah, itulah teman-teman pembahasan tentang materi hakikat dan urgensi bimbingan konseling dan remaja. Itu materi yang ketiga tentang konsep dasar yang di dalamnya membahas tentang tujuan bimbingan konseling dan remaja dan fungsi bimbingan konseling dan remaja. Materi konsep dasar bimbingan konseling dan remaja ini ada dua yang dibahas. Yang pertama ada tujuan dan yang kedua ada fungsi. Nah, tujuan sendiri itu terdapat 10 tujuan. Yang pertama ada pemahaman, yang kedua berhubungan dengan orang lain, yang ketiga ada kesadaran diri, yang keempat ada penerimaan diri, yang kelima ada aktualisasi diri atau individuasi, yang keenam pencerahan, yang ketujuh pemecahan masalah, yang ke-8 pendidikan psikologi, yang ke-9 memiliki keterampilan sosial, dan yang ke-10 reproduksi dan aksi sosial. Nah, 10 itu adalah tujuan dari bimbingan dan konseling pada anak dan remaja. Nah, selanjutnya fungsi bimbingan dan konseling pada anak remaja. Nah, di fungsi ini ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan orang tua dan guru, hambatan atau masalah lingkungan, serta cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Yang kedua, ada fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam proses tugas perkembangan individu. Yang ketiga, ada fungsi perbaikan, yaitu terpecahnya berbagai permasalahan yang dialami oleh individu atau konseli. Yang terakhir, ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif individu atau konseli dalam rangka pengembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Nah, itu tadi teman-teman, materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.